Oke teman-teman, selamat malam ya, menjelang pagi. Karena di jam 23:47 di tanggal 9 bulan 8 tahun 2026 kita balik lagi bareng saya di Edukasi PKH dan masih akan tetap sharing mengenai info pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap ketiganya. Walaupun semuanya sudah ESI ya, wilayah dampingan saya ya, Bank BNI, mungkin yang lainnya juga sudah ESI. Tapi pada saat ini saya bikin video belum ada penyaluran untuk pencairan bantuan sosial di tanggal 9 bulan 8 tahun 2026 belum ada teman-teman, baik PKH maupun BPNT. Walaupun di media sosial itu ada beberapa yang merasa cair untuk tahap belum jelas juga sih ya keterangannya ya. Yang geger sih Bank Mandiri, tapi saya rasa itu belum juga tuh teman-teman ya, karena masih proses juga untuk penyalurannya. Dan Kementerian Sosial juga sudah menginformasikan mulai pencairan bantuan sosialnya kayak gitu kan. Tapi tetap masih menunggu, kalaupun sudah ada yang cair masih sedikit pakai banget deh ya, belum semuanya. Mungkin rame-rame biasanya nanti minggu kedepannya itu minggu keberapa? Ini minggu ke-1 ya di bulan Agustus. Bisa jadi minggu kedua dan minggu ketiga. Ya, bisa jadi seperti itu teman-teman ya, bisa jadi. Ya tunggu aja, siapa tahu nanti dini hari bisa jadi. Pokoknya teman-teman yang Mandiri pantau livinnya, yang BRI pantau Brimonya, terus yang BNI pantau apa tuh Wonder by BNI-nya. Itu dia teman-teman ya. Sambil menunggu itu kita akan share mengenai exclude. Kebetulan ada yang nanya juga di video yang saya buat tuh, Kak, kalau misalkan exclude bantuan sosialnya tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, itu kira-kira kenapa ya? Oke. Itu ada kemungkinan itu data kependudukannya teman-teman, ataupun seperti rekening ataupun KTP dan lain sebagainya berhubungan dengan data kependudukan, mungkin ada yang menyalahgunakan. Baik mungkin bisa jadi orang yang dikenal, bisa jadi kena phishing, ataupun orang yang tidak dikenal kayak gitu kan, disalahgunakan karena terdeteksi judi online. Seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak merasa, maka teman-teman itu bisa membuat sebuah pernyataan. Dan itu nanti biasanya ada menunya ataupun suratnya ataupun pernyataannya, nanti dilampirkan bukti-bukti lainnya seperti foto rumah dan lain sebagainya. Ada suratnya juga seperti itu. Ketika misalkan teman-teman nggak ngerasa teman-teman itu datanya itu, ataupun ada yang menyalahgunakan datanya untuk didaftarkan judol ataupun yang berkaitan dengan aplikasi judol dan mengakibatkan bantuan sosialnya itu tidak cair karena bantuan sosial tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, maka teman-teman bisa yang namanya klarifikasi bansos. Itu ada beberapa file yang harus diupload ataupun berkas yang harus diupload. Seperti nanti teman-teman ya, berkasnya itu nanti ada surat yang namanya surat pernyataan ataupun surat berita acara ya. Di sini keterangannya sih berita acara. Berita acara itu nanti diupload. Berita acara itu nanti keterangannya itu, alasannya itu kenapa? Bisa jadi mungkin karena teman-teman nggak ngerasa, HP aja nggak ngerti, yang namanya aplikasi judi online juga nggak ngerti kan, kayak gitu kan. Tahu-tahu kan mungkin disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nanti alasannya ada beberapa alasan misalkan KTP-nya pernah dipinjamkan ke orang lain, bisa jadi seperti itu, ataupun KTP-nya pernah digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, bisa jadi, atau ada yang nomor rekening pernah dipinjamkan ke orang lain dan lain sebagainya berkaitan dengan transaksi judol seperti itu ya. Itu nanti ada berkas yang harus diunggah ataupun harus diupload berita acaranya ya, kampanye seperti itu. Oke, tuh unggah berita acara dan foto rumah penerima. Setelah berita acaranya itu diunggah ya, baru nanti ada foto rumah tampak depan. Ini buat teman-teman yang nggak ngerasa menggunakan aplikasi judol ataupun nggak ngerti HP, tapi tiba-tiba datanya ada yang salah gunain. Itu bisa yang namanya itu menu klarifikasi bansos. Seperti itu teman-teman ya. Itu nanti iya benar kan, surat pernyataan, benar juga sih, nanti ada surat pernyataan ataupun berita acara klarifikasi sanggahan bahwa teman-teman tuh nggak ngerasa bermain judol gitu, kayak gitu kan. Seperti itu teman-teman penjelasan mengenai bantuan sosial ataupun bansos exclude ya. Exclude bantuan sosialnya tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Penjelasannya seperti itu. Semoga nanti bermanfaat dan kita tunggu aja kabar baiknya ke depan. Sampai ketemu lagi, jangan lupa follow dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.